Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari terakhir di 2024, hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, dapat orderan servisan dari pintu dorong jadul, pintu dorong lama, yakni pemasangan dari handle atau slot pintu dorong. Handle ini saya buat sedemikian rupa dengan panjang slotnya yakni 24 cm. Tidak perlu pengelasan, tidak perlu ribet dan repot oleh pengelasan. Ide kreatif, ide sederhana tapi sangat berguna, yakni pemasangan dari slot pintu dorong memakai rivet baut 4 dari slot pintu dorong ini, dari panjang 24 cm. Satu sisi pipa untuk manuver mobilitas dari slot sudah saya buat, saya kasih gagangan plat dengan lebar 3 cm dan panjangnya 6 cm. Sedangkan pipa untuk manuver slotnya sekitar 3 cm, jadi ada jeda kanan dan kiri sekitar 3 cm bagi dua, 1,5 model pemasangan dari slot ini, yakni pertama dari pipa untuk manuver atau mobilitas dari slotnya saya tempel pada penampang dari pintu dorongnya. Setelah itu untuk penguncian memakai rivet, pertama yang saya lakukan adalah pengeburan memakai baut drilling baut 8 yang biasa dipakai untuk pemasangan kanopi atau hal-hal yang lain, tapi untuk membuat lubang dari rivetnya sengaja saya memakai baut drilling dengan panjang 2 cm karena hulunya sekitar 3,5 atau hulu yang standar. Ide ini untuk mengatasi lokasi listrik PLN yang terbatas hanya 900, mungkin bisa pengelasan, tapi secara pekerjaan tidak efektif dan efisien, terlalu banyak gangguan, mungkin meteran listrik menjeglek atau kurang kuat nanti pada saat pengelasan. Oleh karena itu, cara yang sederhana, cara kreatif, cara yang smart, yakni memakai baut rivet. Setelah dari pipa slot terpasang dari slot 24 cm kanan dan kiri, saya pasang satu titik ada 4 buah rivet. Setelah dari pemasangan slot pintu dorong ini, setelah itu sekalian dari sisi bawah saya pasang untuk lubang kunci. Caranya sederhana, dari slot saya maksimalkan, saya optimalkan, saya dorong ke depan, nantinya mendapatkan dudukan dari kuncian dari slotnya. Untuk lubang kunci dari slot ini saya memakai siku 44 full dengan panjang, jika siku 44 full sekitar 4 cm, saya tambahi sekitar 3 cm. Jadi dari sisi penampang hulu agak masuk sekitar 2,5 sampai 3,5 cm. Setelah dari slot terpasang
presisi dan pas. Setelah itu dari lubang kunci pada yang menempel pada pintu samping saya tempelkan lubang kunci, saya paskan. Jadi ini hanya restorasi atau rehab atau servis dari pintu dorong. Tentu banyak yang ada yang kurang pas, tapi pada saat pemasangan saya upayakan antara pintu dorong dengan pintu samping ketemu, mungkin ada jeda atau spasi sekitar 3–1,5 cm. Setelah dari pengait kuncian slot didapatkan ukuran yang pas dan tepat. Setelah itu dari kuncian slot saya baut drilling dengan panjang 2 cm. Sisi atas saya matikan, sisi bawah saya matikan. Setelah itu yang lain saya memakai baut drilling dengan panjang 2 cm. Fungsinya apa? Untuk mendapatkan lubang dari baut rivetnya. Setelah dari sisi atas sudah didapatkan lubang atau lubang kuncian mati, setelah itu saya simulasikan, saya manuver, saya mobilitas dari slot pintu dorong. Dari tempat dudukan kuncian dari slot pintu dorong ini saya kasih 6 buah lubang rivet, jadi insya Allah kuat dan kencang. Kedua, tampilan dari lubang kuncian yang menempel pada pintu samping akan rapi dan flat, tidak terlalu kelihatan karena tidak memakai baut drilling tapi memakai baut rivet 4. Jadi setelah pemasangan selesai saya simulasikan, saya jalankan, saya coba memasukkan. Setelah dari lubang kuncian slot didapatkan sudah kencang dan kuat, saya tambahi untuk pipa manuver atau mobilitas dari slotnya. Jadi pipa slot saya manuver, saya coba saya tutup pintu dorong. Alhamdulillah sangat gampang dan enteng. Saya simulasikan, alhamdulillah kebetulan ini tempat kos, ada anak kos yang masuk, saya bukakan, alhamdulillah selesai. Semoga cara pasang ide cerdas dari slot pintu dorong bisa bermanfaat. Salam.